Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ada seorang mantan murid Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani yang membelot, saudara sekalian, yang terang-terangan menyuruh daripada Kiai Haji Amiruddin untuk bertaubat, saudara sekalian. Namun hal ini langsung disangkal oleh Gus Hasan Syarif, saudara sekalian. Beliau tidak percaya bahwa ini benar-benar mantan santri Kiai Haji Amiruddin, saudara sekalian. Kalau dia mantan santri Kiai Haji Amiruddin, tidak mungkin dia sebodoh ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya sampaikan dengan sesingkat-singkatnya teruntuk guru kami Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kami minta untuk tidak lagi mengajarkan kami sebagai murid agar membenci, tidak lagi mengajarkan kami untuk mencaci maki sesama umat muslim. Karena pada dasarnya sungguhnya orang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Teruntuk Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Anda. Dan terima kasih sudah mengajarkan kami kebencian. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk merasa diri lebih hebat. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk merasa diri lebih mulia. Terima kasih sudah mengajarkan kami bagaimana cara trik untuk membatalkan nasab seseorang. Terima kasih sudah mengajarkan kami membenci sesama muslim. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk dengan mudahnya membatalkan nasab orang lain. Namun sayang, baik kami tidak akan mentaati, menuruti sesuatu hal yang dilarang oleh agama ini. Membenci terhadap sesama muslim itu adalah larangan daripada agama kami. Lewat lisan baginda Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling mulia itu larangan dalam ajaran kami. Merendahkan orang lain, menghina orang lain itu bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami berharap Anda untuk segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati. Wahai yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Utsman, segeralah kembali kepada jalan yang benar untuk merasa diri tidak lebih hebat, tidak lebih mulia. Sebagaimana yang diajarkan oleh Anda kepada kami bahwasanya air tidak akan pernah mencari tempat yang tinggi, akan tetapi air itu akan selalu mencari tempat yang rendah. Sebagaimana ilmu itu tidak akan pernah menempel pada diri seorang yang takabur, pada diri seorang yang angkuh, pada diri orang yang selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar. Akan tetapi ilmu akan selalu turun pada diri-diri seseorang yang merendah hatinya, pada diri seseorang yang selalu merasa hina, tidak merasa lebih baik daripada manusia-manusia yang lain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube Gus Hasan Asy-Syarif. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian, ya, barusan saya mendapat kiriman video yang saya tampilkan di awal tadi. Orang yang mengaku sebagai santrinya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang mana dia itu mengkritik gurunya, bahkan memberikan nasihat kepada gurunya untuk bertaubat. Ya, karena dia merasa telah diajarkan oleh Kiai Imad, ya, untuk membenci dzurriyyah Nabi, membenci sesama umat Islam, ya, bagaimana trik dan intrik untuk membatalkan nasab orang lain, gitu ya. Nah, jelas sekali teman-teman, saya tidak percaya kalau orang tersebut adalah santri daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalaupun itu benar santrinya, saya tidak yakin bahwasanya dia itu betul-betul santri yang berilmu, yang memang lulus uji menjadi alumninya Kiai Imad atau pondok pesantren Nahdlatul Ulum, ya. Kenapa teman-teman? Karena begini, kalau memang dia itu santrinya Kiai Imad, dia akan paham bahwasanya Kiai Imad itu tidak sedang menebar kebencian. Kiai Imad itu tidak sedang mengadu domba antara umat Islam.
Tapi Kiai Imad itu sedang menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memiliki kapasitas keilmuan di dalam menelusuri dalil dan hujjah, ya, untuk ya memastikan setiap orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi itu berdasarkan bukti dan dalil. Sebagaimana fatwa daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Yang artinya seharusnya bagi setiap orang dari kalangan umat Nabi Muhammad itu memiliki kepedulian terhadap nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya keluarga keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar supaya tidak ada satupun orang yang berani mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi kecuali membawa kebenaran bukti dan dalil. Nah, berdasarkan fatwa itu, maka fardu kifayah ya bagi setiap orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan ilmu untuk menelusuri sejarah dan silsilah nasab keluarga keturunan baginda Nabi. Begitu, ya. Nah, kalau memang ternyata dari hasil penelitiannya Kiai Imad itu tidak menemukan fakta, sejarah maupun dalil dalam kitab-kitab nasab yang menunjukkan pengakuan Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan Ahmad bin Isa, yang kemudian diklaim bahwasanya leluhurnya yang bernama Ubaidillah itu adalah salah satu putranya Ahmad bin Isa, tunjukkan dalilnya. Karena dari kitab abad ke-5 sampai abad ke-9 awal, tidak ada satupun sejarawan maupun nasabah yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah, kecuali Ali As-Sakran di abad ke-9 dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musiqah, gitu loh. Nah, jadi saya rasa orang ini ya bukan santrinya Kiai Imad, keyakinan saya, gitu loh. Nah, kenapa? Terkesan orang ini orang yang disusupkan, ya, orang yang dijadikan alat untuk melakukan penggiringan opini, sehingga nanti masyarakat itu melihat, ya, itu loh santrinya sendiri aja menentang, ya, kejahatan dan kezaliman kiainya, yang menebarkan kebencian kepada para habaib, yang memecah belah umat. Padahal ya konteksnya bukan itu, gitu loh. Dan saya yakin apabila video itu viral dilihat oleh semua para kiai, ya, insya Allah semuanya itu akan kaget, terheran-heran. Kok ada orang yang mengaku dirinya santri tapi kalimatnya seperti itu, teman-teman, ya. Padahal begini, teman-teman, ya, kalau memang dia itu santrinya Kiai Imad, tidak pantas dia itu membuat ya narasi publik seperti itu. Harusnya dia itu sowan kepada Kiai Imad kalau memang santrinya, kemudian berdiskusi dengan Kiai Imad, gitu loh. Tidak mungkin saya itu kenal baik dengan Kiai Imad. Bahkan saya pernah menginap di pondoknya Kiai Imad itu 2 hari, ya, 1 malam, teman-teman. 2 hari 1 malam saya nginap di sana. Ya, betapa luar biasa akhlaknya Kiai Imad. Walaupun ya belum pernah mengenal saya dan baru bertemu dengan saya, tapi akhlaknya luar biasa. Saya dianggap itu sebagai keluarganya sendiri. Saya di tempatnya beliau itu seakan-akan merasa saya bukan tamu, gitu loh, teman-teman. Padahal beliau itu ulama besar, santrinya banyak, kurang lebih 700 lebih santrinya, pondoknya besar, ada masjidnya, ada musolahnya, ada sekolahnya, teman-teman. Gitu. Dan setiap saya melakukan korespondensi dengan Kiai Imad melalui WhatsApp, gitu kan, beliau ini selalu memaparkan dalilnya, gitu loh. Dan Kiai Imad selalu berpesan kepada saya untuk tidak melakukan fitnah, untuk tidak melakukan caci maki, tapi kita berbicara berdasarkan data dan fakta sejarah yang ada. Jadi saya tidak percaya sama orang ini, teman-teman, ya. Kira-kira demikian ya video tanggapan dari saya, yang saya tidak meyakini dia itu santrinya Kiai Imad atau alumninya. Kalaupun dia santrinya, saya rasa itu santri yang tidak mendapatkan barokah, teman-teman. Ya, karena apa? Karena bahasanya itu kok ada santri menasehati gurunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik untuk menjadi pribadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Hasan Syarif, saudara sekalian. Memang benar apa yang beliau sampaikan tadi, saudara sekalian. Ini orang ini, saudara sekalian, mungkin ini muhibbin yang membuat narasi seperti ini, saudara sekalian. Tidak mungkin mantan murid Kiai Haji Imaduddin mengatakan hal seperti ini dan sebodoh ini, saudara sekalian, dan menyuruh orang bertaubat. Dan kata-katanya, saudara sekalian, bahwasanya Kiai Haji Imaduddin untuk membenci daripada sesama muslim, saudara sekalian. Siapa yang membencinya? Yang kita kritik itu nasabnya, ajarannya, saudara sekalian, dan itu memang benar adanya, dan kitab-kitabnya, dalil-dalilnya memang benar adanya, saudara sekalian. Dan seperti Mi'raj 70 kali dalam sehari, lalu kemudian orang yang mencintai Habib itu lebih mulia daripada satu orang kiai, saudara sekalian. Lalu kemudian orang yang macamlah apalah itu, saudara sekalian, seakan-akan Habib ini paling mulia. Bahkan Rasulullah SAW itu dikatakan belajar nahwu Arab itu dari Habib, saudara sekalian. Apakah ini yang eh, dikatakan membenci sesama muslim, saudara sekalian? Justru sebaliknya, saudara sekalian. Rizik Syihab, Bahar bin Smith itu mengajarkan kebencian, saudara sekalian, terutama terhadap pemerintah, saudara. Lalu kemudian bagaimana Rizik Syihab menantang perang beberapa tahun yang lalu, saudara sekalian, menantang perang sesama muslim, sedangkan yang perang itu ya kita sesama Nusantara, saudara sekalian, yang berjiwa, yang punya DNA untuk jiwa petarung, saudara sekalian. Sedangkan mereka jiwa budak, saudara sekalian. Kenapa? Karena menurut penelitian, luhur dari perakaran Ba'alu ini, saudara sekalian, beberapa ribu tahun yang lalu, itu leluhurnya itu seorang budak, saudara sekalian. Beda dengan kita. Kalau kita ini memang keturunan daripada petarung, saudara sekalian, orang Nusantara, keturunan petarung. Ya, mungkin hanya ini saja, saudara sekalian. Saya lagi filu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.